Ya, terima kasih pemirsa masih bersama kami di Damai Indonesiaku. Dan saya yakin banyak pertanyaan dari para jamaah. Tapi sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan, kita masih akan membahas tausiah yang akan disampaikan oleh Habib Nabil Al-Musawa tentang Pancasila dan tujuan hidup seorang muslim. Silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Assalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala ummahatil mu'minin wa ala ali baitihi at-tayyibin wa ala ashabihi al-mardiyin wa alaina wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'd. Yang saya hormati pakar nahu kita Kiai Haji Muhammad Nur Hayyid, alhamdulillah. Kemudian juga yang saya hormati juga pakar Quran kita Syekh Muhammad Jabir. Nah, saya pakar apa, Bu? Pakar Dono. Ya, mudah-mudahan jadi pakar tobat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya cintai juga Ustadz Sofyan dan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik yang hadir di sini maupun yang nonton Damai Indonesiaku. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kalau tadi para kiai dan syekh sudah menyampaikan banyak, saya tinggal nutup doa aja nih. Habib biasanya kan nutup doa di akhir gitu kan, doa khotimah. Baik Bapak Ibu sekalian, saya melengkapi saja. Kalau tadi baik Kiai Hayyid maupun juga Syekh Muhammad Jabir menyampaikan tentang kalau kita simpulkan jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah, itu kata Pak Insinyur Soekarno dulu. Saya nambahin jas hijau. Jangan sekali-kali hilangkan jasa para ulama dan habaib. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa dikatakan begitu? Karena kemerdekaan NKRI kita tercinta itu diantara yang paling banyak berkorban adalah para ulama, habaib dan para santri kaum muslimin. Kita tahu sebelum kemerdekaan ada Pangeran Diponegoro dari Jawa, ada Imam Bonjol Sumatera Barat, ada Teku Umar dari Aceh dan lain-lain. Itu adalah para ulama. Ya. Kemudian setelah kemerdekaan ada rancangan Pancasila dari Insinyur Soekarno. Tapi jangan lupa ada rancangan lambang negara Garuda Pancasila dari Sultan Abdul Hamid II. Ya, itu yang merancang lambang negara, burung Garuda. Siapakah Sultan Abdul Hamid II? Yaitu Al-Habib Hamid Al-Gadri dari Pontianak. Ya. Jadi para ulama kita, ya, para habaib kita, yang namanya resolusi jihad 10 November. Siapa yang menggelorakan? Yang pertama kali menyebut resolusi jihad itu adalah Mbah Hashim atau Hadratus Syekh Kiai Haji Hasim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Ini para ulama, para habaib, para santri. Ya. Nah, jadi jangan hilangkan jasa ulama dan habaib. Baik, sekarang kita bicara tentang 5 sila dari Pancasila. Kita ketahui sila pertama itu menjiwai sila-sila yang lain. Sila kedua begitu juga, ya, dan seterusnya. Kalau kita kaitkan dengan ilmu fikih, di dalam usul fikih itu Bapak Ibu sekalian ada yang disebut ad-daruratu al-khamsah. Yang namanya sesuatu yang enggak bisa ditinggalkan dalam fikih ada 5 macam. Siapa yang merumuskan itu? Yaitu yang paling akhir, paling dikenal adalah Al-Imam Asy-Syatibi di dalam kitabnya Al-Muwafaqat. Ya,
Tapi sebelum Imam Syatibi, sebelumnya abad kelima, Imam Ghazali itu juga di dalam kitabnya juga menjelaskan, ya. Kemudian sebelumnya lagi ada Imam Abu Hasan Al-Maturidi, bahkan sebelumnya lagi ada Imam At-Tirmidzi dan Imam Hakim menyebutkan tentang ta'lil. Artinya kalau hukum syariat itu ada hubungannya, ada sebab akibatnya. Lalu bagaimana kaitannya dengan Pancasila? Para ulama menyatakan Pancasila itu sebetulnya daruriyatul khamsah. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Darurah al-khamsah itu Bapak Ibu sekalian itu ada 5 dalam hukum fikih atau usul fikih. Yang pertama adalah hifdzu ad-din, menjaga agama. Yang kedua adalah hifdzu an-nafas, menjaga nyawa manusia, ya. Kemudian yang ketiga adalah hifdzu an-nasl, jaga keturunan, ya, anak dan sebagainya yang ke bawah. Kemudian hifdzu al-aql, menjaga akal kita, jangan sampai akalnya berubah, jangan sampai mabuk dan sebagainya. Dan yang kelima adalah hifdzu al-mal, atau menjaga harta. Itu 5 dalam fikih. Lalu Beb, apa kaitannya Pancasila dengan darurah al-khamsah? Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Itu sama dengan yang pertama di dalam daruratul khamsah, yaitu hifdzu ad-din, jaga agama. Maka bukan hanya dalam Islam yang paling tadi disebutkan ya dalil-dalilnya. Bahkan di agama lain, ya di dalam agama Nasrani bahwa Tuhan Allah. Ya, dalam agama Yahudi ada Tuhannya Yahweh, ya. Dalam agama Hindu Sang Hyang Widiwasa. Semua mengarah kepada ketuhanan yang Maha Esa, itu ya. Maka di dalam Islam hifdzuddin itu nomor 1, jaga agama nomor 1. Yang lain belakangan. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa itu Beb? Kaitan darurah al-khamsahnya, yaitu hifdzu an-nafas, jaga nyawa, kemanusiaan. Manusia itu harus dijaga nyawanya, jangan sampai kemudian dirusak oleh orang lain. Tadi dikatakan ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unta wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, bukan li tuqatilu, bukan, ya. Bukan juga liyasubbu, bukan juga saling nyaci maki, bukan saling perang, bukan saling bunuh, bukan. Tapi supaya kita saling mengenal, itu kemanusiaan. Maka dia adalah hifdzun nafas. Jangan kita gampang matiin orang, ya Pak, ya Bu. Kemarin ada orang kesal sedikit terus dimasukin ke dalam beton. Ya, masuk TV tuh. La haula wala quwata illa billah. Zaman sekarang ngilangin nyawa orang gampang banget, ya. Ada orang kesal sedikit, tahu-tahu udah ngapung di sungai. Ini enggak sesuai dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, hifdzun nafas. Lalu yang ketiga yaitu adalah hifdzun nasl, persatuan Indonesia. Tadi wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, ya. Jangan kalian itu pegang teguh tali Allah, jangan saling bercerai-berai. Lalu yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, sila yang keempat. Apa itu? Hifdzu al-aql, jaga akal kita. Sampai ada satu surah khusus namanya surah Asy-Syura, gitu ya. Itu semua ajaran Islam. Dan yang terakhir, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa itu? Hifdzu al-mal, kai la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Surah Al-Hasyr. Kata Allah Subhanahu wa taala, supaya harta itu jangan hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja di antara kalian, ya. Artinya orang yang miskin juga harus diperhatikan. Nah, itu keadilan sosial. Jadi enggak ada urusannya dikatakan Pancasila itu apa? Pancasila bukan dari Islam. Ini orang begini enggak ngerti usul fikih, ya. Maka oleh sebab itu, hadirin wal hadirat, kita jaga Pancasila, kita jaga NKRI kita tercinta. Sampai kapan? Sampai kita kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian, wallahu alam bisawab. Saya kembalikan kepada ustazah, silakan.
Terima kasih banyak Habib Nabil. Dan memang nilai-nilai Pancasila ternyata sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai Islam yang dapat kita jadikan tujuan hidup dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah pemirsa, sekarang sebelah saya sudah ada jamaah yang akan bertanya dengan Bapak siapa Pak? Dengan Bapak Ahmad Sanudin. Bapak Ahmad Sanudin. Baik, silakan pertanyaannya Bapak disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para asatiz, guru-guru kita yang mulia. Insya Allah pertanyaan ini kami tujukan untuk Gus Hajid. Yang pertama, Pancasila adalah merupakan anugerah Allah untuk bangsa ini. Nah, bagaimana mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari? Di tengah-tengah saat ini terjadi banyak gesekan-gesekan. Dan mudah-mudahan Pancasila bisa menjadi solusi. Yang kedua, boleh Gus yang kedua ya Gus? Yang kedua, bagaimana cara kita mensikapi orang-orang yang kemudian dalam kehidupannya masih jauh dari nilai-nilai Pancasila. Sekaligus mohon Gus bisa mungkin menyebutkan siapa sih contoh teladan orang yang paling Pancasilais. Terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah pertanyaan yang bagus dari Bapak dan kita akan menjawabnya ya Ustadz Habib. Tapi jangan kemana-mana pemirsa, kita akan mendapatkan jawabannya sesaat lagi usai jeda. Tetap di Damai Indonesiaku. Akan tiba masa